Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pengoptimalan rute pengiriman dengan tujuan untuk menentukan rute pengiriman paling efisien untuk mengurangi biaya logistik dengan menggunakan 3 algoritma. Yang pertama ada reinforcement learning, yang kedua ada genetic algoritma, dan yang ketiga ada simulated learning. Nah, baik, kita akan masuk pada algoritma pertama, yaitu algoritma reinforcement learning. Langkah pertama yaitu kita melakukan import NumPy dan juga Pandas. Nah, di sini ada input random. Nah, input random ini digunakan untuk perhitungan matematika dan pengacakan. Di sini kita akan mengimporkan file CFC, file data, berupa file CFC, studi case 9 route or optimization data. Di sini terdapat kelas. Nah, di sini terdapat kelas keylearning. Di situ terdapat div infinite. Di dalam div infinite ini terdapat self alpha, gamma, dan juga evolution. Nah, self alpha itu digunakan untuk menentukan seberapa besar perubahan nilai pada key tabel. Nah, yang kedua yaitu ada self gamma. Self gamma itu merupakan faktor diskon untuk menentukan seberapa besar pentingnya reward masa depan. Dan ketiga itu ada self efficient. Self efficient ini merupakan parameter efficient gray untuk mengontrol eksplorasi terhadap eksploitas kemungkinan memilih aksinya itu secara acak. Berikutnya itu ada depth choose action. Di sini untuk memilih dengan probabilitas action memilih secara acak. Jika tidak, memilih aksi dengan nilai T tertinggi pada state ini. Berikutnya itu ada div update. Div update ini untuk memperbarui nilai key menggunakan temporal differential learning. Nah, di sini ada target di sini untuk reward aktual ditambah nilai key terbaik dari step berikutnya dihitung menggunakan faktor diskon gamma. Di sini ada TD delta. TD delta itu selisih antara nilai target dan nilai key saat ini. Yang berikutnya adalah ada self key table. Key table di sini untuk menyesuaikan nilai key untuk aksi yang diambil. Nah, berikutnya itu ada dev get reward. Nah, di sini itu metode ini untuk menghitung reward berdasarkan data rute. Berikutnya di sini terdapat codingan untuk contoh penggunaannya. Untuk penggunaan keylearning. Nah, di sini masuk pada simulasi pembelajaran. Nah, simulasi pembelajaran itu ada Nah, baik di sini masuk pada simulasi pembelajaran. Nah, simulasi pembelajaran itu ada Epson in rank 1000. Nah, Epson di sini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sebanyak 1000 kali literasi. Di sini kita memilih state awal secara acak, memilih aksi berdasarkan metode change action, menghitung reward, dan memperbarui key table. Nah, berikutnya adalah menentukan rute paling efisien. Di sini terdapat NP-sum learning key table axis sama dengan 1. Itu untuk menjumlahkan nilai key untuk setiap step. Nah, berikutnya itu ada NP-argams. NP-argams ini menentukan indeks step dengan nilai key tertinggi. Nah, berikutnya adalah best route index. Ini merupakan rute terbaik berdasarkan indeks ini diambil dari dataset. Dapat perintah print. Nah, perintah print ini digunakan untuk menampilkan rute pengiriman paling efisien. Setelah kita menjalankan program ini, kita mendapatkan hasil dari rute pengiriman paling efisien. Yang pertama ada rute ID yaitu 19,00, distance atau kilometer itu 42,00,
traffic index itu 1,26 dan delivery time itu ada 113,00. Jadi kesimpulan dari kode ini menggunakan algoritma machine learning untuk mempelajari rute pengiriman terbaik berdasarkan data historis parameter seperti delivery time dan traffic index digunakan untuk meminimalkan total biaya menghasilkan rute yang paling efisien. Selanjutnya kita masuk pada algoritma yang kedua. Nah, pertama-tama itu kita melakukan hal yang sama pada algoritma pertama, yaitu kita mengimport NumPy dan juga Pandas. Nah, berikutnya itu kita mengimport data dari file CSV. Data di sini yang digunakan yaitu studi case 9, rute optimization data. Nah, berikutnya yaitu ada kelas. Nah, kelas di sini yaitu kelas generation algoritma. Nah, di dalam kelas algoritma ini terdapat beberapa def. Salah satunya yaitu ada def init. Nah, def init ini untuk mengimplementasikan algoritma genetika. Ada 3 parameter yang diterima dalam konstruktor. Nah, yang pertama itu ada set population size. Nah, set population size itu adalah jumlah individu atau rute dalam populasi setiap generasi. Yang kedua yaitu adalah self-mission rute. Ini probabilitas terjadinya mutasi pada individu. Yang ketiga yaitu ada self-generation. Nah, self-generation itu jumlah generasi yang akan dijalankan. Berikutnya yaitu ada fungsi fitness. Nah, fungsi fitness ini mengukur seberapa baik suatu solusi atau rute. Semakin rendah total biaya dan waktu pengiriman, semakin baik solusinya. Nah, di dalam fungsi fitness ini terdapat rute. Nah, terdapat rute. Nah, maksud dari rute di sini adalah rute yang akan diuji beserta urutan indeks lokasi. Yang kedua adalah total counts. Nah, total counts di sini total biaya pengiriman yang akan dihitung dengan menjumlahkan waktu pengiriman dan indeks lalu lintas. Yang berikutnya adalah ada total time. Total time di sini adalah total waktu pengiriman dihitung dengan menjumlahkan waktu pengirimannya saja. Nah, berikutnya ada fungsi mutate. Nah, fungsi mutate ini untuk mengubah rute secara acak dengan probabilitas yang ditentukan, mutation. Nah, yang berikutnya yaitu ada fungsi crossfer. Nah, fungsi crossfer ini digunakan untuk menggabung. Baik berikutnya adalah fungsi run. Nah, fungsi run digunakan ini sebagai fungsi utama untuk menjalankan algoritma genetika. Dalam fungsi run ada yang namanya NP population, NP random permutation. Nah, NP random permutation ini untuk menghasilkan urutan acak dari indeks lokasi pengiriman. Nah, berikutnya itu ada contoh penggunaan. Nah, dalam contoh penggunaan itu terdapat GA sama dengan generation algoritma. Nah, generation algoritma di sini untuk membuat objek algoritma genetika dalam ukuran populasi 100, tingkat mutasi 1% dan 100 generasi. Nah, setelah itu ada batch route. Batch route sama dengan GA titik run. Nah, ini untuk menjalankan algoritma untuk menentukan rute terbaik. Nah, berikut itu menampilkan rute terbaik matrik evaluasi. Nah, pada program ini, setelah algoritma selesai, program menghitung biaya total dan waktu pengiriman berdasarkan rute terbaik yang ditentukan dan menentukan rute tersebut serta nilai biaya dan totalnya. Nah, setelah dijalankan, di sini kita mendapatkan rute terbaik yang ditentukan, total biaya. Setelah menjalankan programnya, di sini kita mendapatkan rute terbaik yang ditentukan, terus total biaya pengiriman, dan juga total waktu pengiriman. Nah, kesimpulan dari program kedua ini adalah algoritma genetika digunakan untuk menentukan solusi optimal
dalam mengoptimalkan rute pengiriman yang meminimalkan total biaya. Proses yang dilakukan oleh algoritma ini melibatkan penciptaan populasi awal, evaluasi fitness, seleksi, crossover, dan mutasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Rute terbaik yang ditentukan akan mencantumkan solusi pengiriman yang lebih efisien dibandingkan dengan solusi acak. Sekarang kita masuk pada algoritma ketiga. Nah, pada algoritma ketiga ini kita melakukan hal yang sama pada algoritma pertama dan kedua, yaitu kita mengimportkan NumPy dan juga Pandas, serta kita mengimportkan data dari file CFC. Algoritma ini terdapat kelas Simulated Ending. Nah, Simulated Ending ini adalah kelas yang mengimplementasikan algoritma Simulated Ending untuk mencari solusi optimal. Nah, di dalam kelas ini terdapat self-initial temp. Nah, ini adalah suhu awal atau temperatur yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan menerima solusi yang lebih buruk. Nah, berikutnya ada calling rute. Nah, calling rute ini adalah rute perbandingan suhu yang mengontrol seberapa cepat suhu akan turun setelah iterasi. Berikutnya ada self-iteration. Nah, ini jumlah iterasi yang akan dijalankan dalam algoritma simulation and link. Nah, berikutnya fungsi fitness. Nah, fungsi fitness ini digunakan untuk mengukur kualitas seberapa baik suatu solusi atau rute, semakin rendah total biaya dan waktu pengiriman semakin baik solusinya. Nah, berikutnya ada fungsi swap. Nah, fungsi swap ini untuk melakukan pertukaran dua lokasi acak dalam rute. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan solusi tetangga dan algoritma simulation ending. Fungsi run. Fungsi run ini merupakan fungsi utama untuk menjalankan algoritma simulated ending. Nah, berikut kita masuk pada contoh penggunaannya, itu contoh penggunaan simulated ending. Nah, di sini terdapat sa sebagai variabel dari simulated ending. Itu untuk membuat objek simulated ending dengan suhu awal 1000. Suhu awalnya itu 1000. Perbandingannya itu 0,95 dan iterasinya itu ada 1000. Nah, di sini batch route di sini untuk menjalankan algoritma simulated ending untuk melakukan rute terbaik. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan evaluasi rute terbaik atau menampilkan rute terbaik dan matriks evaluasi. Nah, di sini adalah pada program ini, setelah melakukan algoritma selesai, program menghitung total biaya dan waktu pengiriman berdasarkan rute terbaik yang ditentukan. Nah, total biaya itu, di sini terdapat total biaya atau total cost. Nah, total biaya di sini itu dihitung dengan menjumlahkan waktu pengiriman dan indeks lalu lintas. Ada di sini lagi total waktu. Total waktu ini dihitung untuk menjumlahkan waktu dalam pengiriman. Nah, setelah melakukan perhitungan, di sini akan mencetak atau program akan mencetak rute terbaik yang ditentukan oleh algoritma, total biaya dari pengiriman, dan total waktu pengiriman. Nah, setelah program dijalankan, kita mendapatkan rute paling terbaik, rute terbaik dalam pengiriman, biaya total pengiriman, dan juga waktu pengiriman. Baik, kesimpulan dari algoritma simulated ending ini digunakan untuk mencari solusi optimal dalam masalah rute pengiriman dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan pencarian solusi acak atau brute force. Hasil akhir dari algoritma ini adalah rute pengiriman yang memiliki biaya dan waktu pengiriman minimal yang diharapkan akan lebih efisien dibandingkan dengan solusi acak. Baik, kesimpulan pada ketiga algoritma yang akan menentukan rute pengiriman paling efisien untuk mengurangi biaya logistik itu dengan menggunakan algoritma simulated ending. Karena algoritma ini merupakan pilihan yang baik jika kita mencari solusi yang cepat dan tidak terlalu rumit, relatif lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan dibandingkan dengan dua algoritma lainnya. Baik, sekian video penjelasan dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.